Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Topik daripada khotbah pada pagi hari ini, topiknya adalah milik kita yang paling berharga. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan diberkati dengan topik khotbah ini tentang milik kita yang paling berharga menurut Alkitab. Mari kita membaca firman-Nya. Matius 16 ayatnya yang ke-26 dan 27 saja. Mari kita baca dan saya akan membacakan bagi saudara. Saudara yang membawa Alkitab bisa juga membaca sendiri di rumah. Matius 16 ayat 26 dan 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saya percaya setiap orang tahu ya, apa yang berharga yang dimilikinya. Sebagian orang kan berkata, kesehatan itu berharga bagiku. Pekerjaanku adalah berharga bagiku. Bisnisku berharga bagiku. Keluargaku, istri anak-anakku berharga bagiku. Rumahku berharga bagiku. Kendaraan yang aku punya, itu berharga bagiku. Saudara, ada banyak orang bisa mengetahui apa-apa miliknya yang berharga. Dan saya percaya ketika mereka berkata, itu berharga bagiku, mereka pasti akan menjaganya dengan baik. Pasti mereka akan melindunginya agar milik yang berharga ini tidak sampai hilang. Tetapi yang kita mau bahas di sini adalah bukan sekedar apa saja milik kita yang berharga, tapi kita akan membahas tentang apa milik kita yang paling berharga dari semua yang kita miliki. Lewat firman Tuhan tadi, ya kita mendengar dengan jelas apa itu milik yang paling berharga dalam hidup kita sesuai firman Tuhan. Kita mau baca sekali lagi, saudara. Matius 16 ayat 26 dan 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudara, nyawanya di sini dalam bahasa asli, bahasa Yunani, berbicara dikatakan psuche. Psuche itu berbicara tentang jiwa. Ya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ini juga berbicara dalam bahasa aslinya psuche atau jiwa. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, menurut Alkitab, saudara, tidak salah kalau kita berbicara bahwa rumahku itu berharga. Tidak salah, saudara. Ya, bisnisku berharga, pekerjaanku berharga, keluargaku berharga, kesehatanku berharga. Saudara, itu tidak salah, saudara. Tetapi yang paling berharga menurut Alkitab, yang sangat berharga di atas segalanya adalah jiwa kita. Dalam bahasa aslinya adalah psuche. Mengapa jiwa kita yang berharga, saudara? Karena jiwa kitalah nanti yang akan mengalami kehidupan di sorga yang mulia itu. Ya. Manusia, jiwanya akan ditentukan. Apakah dia akan menderita di neraka atau berbahagia kekal bersama Tuhan di sorga. Saudara, neraka dalam bahasa asli, kalau kita lihat, punya 3 kata yang dipakai di dalam kitab suci. Perjanjian Lama memakai kata Sheol, saudara, ya, kemudian Gehenna, kemudian memakai kata Hades, saudara.
Tiga-tiganya berbicara tentang tempat penghukuman bagi orang berdosa. Di perjanjian baru, saudara, ya, surga digambarkan dengan kata Firdaus dan juga digambarkan dengan perkataan di pangkuan Abraham, yang sebetulnya kalau bahasa aslinya ditafsirkan dengan sungguh bukan di pangkuan Abraham tapi di dada Abraham. Saudara, nanti satu saat kita akan bahas dan khotbahkan secara khusus mengapa surga dikatakan sebagai taman Firdaus dan juga dikatakan seperti ada di pangkuan Abraham. Satu saat ada khotbah tersendiri. Nah, saudara, kenapa jiwa itu penting? Karena jiwa manusia itulah yang akan pergi ke penghukuman yang kekal atau pergi ke kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan kita orang percaya, kita tahu. Kita orang percaya seharusnya tahu bahwa orang yang percaya Yesus, ya, jiwa dan rohnya akan tinggal bersama Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya di sorga. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Nah, tetapi jangan lupa, saudara. Jangan lupa. Di dunia ini ada pihak lain, saudara, yang tidak ingin saudara dan saya pergi ke sorga. Mereka ingin supaya saudara dan saya nantinya bersama-sama dengan mereka menderita di penderitaan kekal di neraka. Siapa itu, saudara? Dia adalah iblis dan kerajaan setan. Iblis dan kerajaannya, kerajaan kegelapan itu, selalu akan berusaha, saudara, menghalangi, mencuri, saudara, jiwa kita, menipu jiwa kita, agar kita tidak mengalami surga itu. Saudara, iblis selalu menipu dengan apa, saudara? Dengan umpan. Ya, saya mau bicara singkat, saudara. Iblis itu selalu menipu kita, menipu manusia itu dengan apa? Dengan umpan. Saudara tahu arti umpan? Umpan adalah sesuatu yang nikmat kelihatannya, sesuatu yang menarik kelihatannya, tapi ada di dalam jebakan. Kalau saudara ingin menangkap tikus, saudara pakai perangkap, saudara. Di dalam perangkap itu saudara kasih daging, ya, sehingga tikus melihatnya dia tertarik. Tikus melihatnya dia merasa ini sesuatu yang nikmat, saudara. Tetapi ketika tikus itu masuk ke dalam perangkap untuk berusaha untuk menikmati daging itu, tikus terjebak di dalam perangkap dan pasti mati. Nah, itulah yang dilakukan oleh iblis dan kuasa kegelapan untuk mencoba menipu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh memegang teguh firman Tuhan, ya, itu akan ditipu dengan iblis, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana iblis menipu. Ya, saudara, kita mau berikan satu contoh berbagai cara iblis itu menipu manusia, termasuk menipu, berusaha menipu atau mencobai Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan belajar bagaimana iblis memberikan umpan itu untuk menipu manusia supaya masuk di dalam jebakannya. Saudara, mari kita lihat. Saudara tahu ayat yang Matius 4 ayat 3 sampai 4. Bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Ya, saya akan bacakan, saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis sering memberikan umpan. Umpan itu berupa apa? Cara menipunya dengan memberikan umpan. Umpan itu berupa apa, saudara?
Manusia dibujuk, Yesus pun dibujuk untuk menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang salah. Ya, Yesus sedang lapar, saudara. Yesus sedang lapar, logis kalau butuh makan, saudara. Dan Yesus kalau merubah batu menjadi roti itu juga bukan dosa. Dan Yesus punya kemampuan itu, punya kuasa itu untuk merubah batu menjadi roti. Tetapi sudah tahu itu perintah berasal dari iblis. Saudara, kalau Yesus melakukannya itu berarti Yesus menuruti perintah iblis yang tidak sesuai dengan firman. Itu sebabnya Yesus menolak dan Yesus berkata, orang hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus hanya mau mendengar firman dari Bapanya. Amin, saudara. Jadi umpan yang pertama adalah menggunakan kuasa ya, untuk sesuatu yang salah. Sudah tahu umpan yang kedua yang iblis berikan? Mari kita lihat umpan yang kedua. Kita akan belajar, saudara. Umpan yang kedua kita baca lagi di Matius 4 ayat 5. Ayat 6 dan 7, saudara. Saya akan bacakan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, saudara, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, umpan yang kedua yang coba ditaruh iblis untuk menipu Yesus, mencoba Yesus, dan juga kita semua bisa juga dengan umpan yang sama, saudara. Umpannya adalah apa, saudara? Menjadi terkenal, ya, menjadi populer, saudara. Ya. Saudara menjadi terkenal dan populer, saudara, tidak salah, saudara. Tapi kalau menjadi terkenal dan populer dengan cara yang salah, dan bahkan lewat terkenal dan populer itu kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin melupakan Tuhan, semakin mengabaikan firman-Nya, itu sudah masuk jebakan iblis, saudara. Ya, saudara, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah yang tinggi. Dan iblis berkata, terjunkan dirimu. Ya, kalau engkau anak Allah. Selalu berkata kalau engkau anak Allah. Ya, kenapa mesti berkata kalau engkau anak Allah? Kan Yesus memang anak Allah, saudara. Tetapi iblis berkata, terjunkan dirimu. Karena ada ayat yang berkata, malaikat akan menatang kakimu sehingga kamu tidak akan terantuk kepada batu. Saudara, ya, kadang-kadang popularitas terkenal itu menjadi umpan bagi iblis untuk menjebak seseorang. Ya, sehingga orang itu terkenal, menjadi populer, dan saudara bisa melihat ada banyak terjadi, ya. Orang yang tadinya melayani Tuhan, saudara, tiba-tiba dia populer, saudara, dan ketika dia populer dan terkenal, dia tinggalkan pelayanan Tuhan, saudara. Dan dia disibukkan dengan hal-hal yang membuat dia populer dan terkenal itu, untuk menjadi semakin terkenal dan semakin populer. Dan akhirnya dia melupakan pelayanan dan melupakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, umpan yang dipakai iblis yang ketiga, kita akan melihat, saudara, ayatnya yang berikutnya, yaitu Matius 4 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan firman-Nya, saudara. Dan berkata kepadanya, saudara, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kalau kita baca mulai dari ayat 8, Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi, dan iblis menunjukkan dunia, ya, dengan kemegahannya. Dan iblis berkata, semuanya akan kuberikan kepadamu, asal engkau mau sujud dan menyembah kepadaku. Saudara,
Umpan yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah kekayaan, harta dan kekayaan. Saudara, iblis bisa menggunakan harta dan kekayaan itu sebagai umpan. Ya, ingat, umpan adalah hal yang menarik, hal yang memikat, tetapi ada dalam jebakan. Nah, sudah tahu apa yang diincar, apa yang sebetulnya ingin diincar, ya, ingin diambil, dicuri oleh iblis. Apa, saudara? Jiwa kita. Karena iblis tahu orang percaya Yesus, dia memiliki kehidupan kekal. Orang yang percaya Yesus pasti diselamatkan. Orang yang percaya Yesus sudah diampuni, sudah dibenarkan, sudah dikasihi, dan memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Namanya tercatat di dalam kerajaan surga. Saudara, iblis tahu. Itu sebabnya iblis ingin, saudara, menipu sebanyak mungkin orang Kristen yang tidak memahami, ya, milik yang paling berharga ini, saudara. Sehingga akhirnya mereka kehilangan milik yang paling berharga. Yaitu apa, saudara? Jiwanya. Saudara, saudara tahu bahwa orang yang menganggap sesuatu itu tidak berharga, saudara, pasti dia akan meremehkan dan mungkin mengabaikannya, saudara. Saudara, kalau yang diingat itu yang berharga adalah rumah, kendaraan, kekayaan, saudara, mungkin bisnis, saudara, mungkin kesehatan, tapi tidak sampai kepada yang paling berharga, yaitu jiwa, maka Tuhan tadi berkata apa? Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia? Apa gunanya kalau engkau kehilangan jiwamu? Wow, jiwa yang kita miliki lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Apapun yang kita miliki yang lain yang ada dalam dunia ini. Oh, haleluya. Saudara, dunia, tempat kita hidup ini, bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Bukan rumah kita orang percaya, anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Rumah kita adalah bersama Tuhan Yesus di surga. Bahagia, kekal, selama-lamanya. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Dan iblis tahu itu. Itu sebabnya iblis ingin menggapai, menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk bisa bersama-sama dia nantinya menderita kekal di neraka. Oh, sangat penting, saudara. Sangat penting, saudara. Nah, saudara, saya mau sampai kepada poin yang terakhir. Bagaimana kita bisa mempertahankan, saudara, ya, sehingga kita tidak tertipu oleh iblis, tidak tertarik dengan umpan yang menarik dan memikat itu, dan tidak masuk kepada jebakannya. Ya, saudara, apa yang kita lakukan, saudara? Mari kita juga belajar kepada Yesus. Belajar kepada Yesus. Ada 3 hal, saudara, yang Yesus lakukan ketika dicobai oleh iblis di padang gurun. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya, dia puasa 40 hari dalam keadaan lapar, saudara. Dia dicobai itu, saudara. Dia adalah manusia, saudara. Dia adalah Yesus yang manusia sepenuhnya. Dicobai oleh iblis, saudara. Mari kita belajar dari kemanusiaan Yesus. Apa yang dia lakukan dan apa yang kita pelajari dari Alkitab. Sehingga kita bisa memahami itu untuk juga kita belajar, saudara. Haleluya. Saudara, yang pertama, saudara, yang kita akan pelajari, ya, karena cara iblis untuk mencobai atau menipu Yesus, saudara, supaya Yesus tidak berhasil, saudara, dalam karya keselamatannya sejak memulainya, saudara, ya.
itu juga dilakukan kepada kita sebagai manusia. Dan ada banyak cara lain ya yang iblis lakukan untuk memberikan umpan itu. Saudara, iblis itu umurnya lebih tua dari umur dunia ini. Ya. Kalau kita tidak memahami rahasia firman Tuhan, maka kita akan tertipu. Manusia akan tertipu. Orang Kristen akan tertipu oleh iblis. Saudara, mari kita belajar kekuatan Yesus sebagai manusia ketika dicobai, sehingga dia tetap berada dalam jalur rencana Tuhan untuk karya, kasih, dan penebusan bagi manusia. Oke, saudara, yang pertama adalah mari coba kita baca Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16 saya bacakan ya. Perhatikan saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, saudara. Lalu terdengarlah suara dari surga, ya, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Matius 3 ayat 16 berkata apa, saudara? Ketika Yesus dibaptis, artinya sebelum dicobai di padang gurun. Ya, karena setelah dibaptis dia dicobai di padang gurun. Sebelum dicobai di padang gurun, Yesus umur 30 tahun, Yesus dibaptis. Dan ketika Yesus dibaptis, saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus hadir. Ya, Roh Kudus hadir. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Satu hal yang penting agar kita tidak tertipu oleh iblis. Yang pertama adalah pegang teguh kepercayaan kita bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal bersama kita, tinggal bersama saya, tinggal bersama saudara, dan tinggal bersama orang percaya di dunia ini. Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, saudara. Tidak pernah terjadi di perjanjian lama. Di perjanjian lama, Roh Allah hanya tinggal pada seseorang yang dipilih oleh Allah untuk tugas tertentu. Dan kalau orang ini salah dalam melakukan tugasnya, Roh Allah itu akan meninggalkan dia. Tetapi ketika kita terima Yesus, dibaptis, Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Saudara, yang pertama, untuk tidak tertipu oleh iblis, pegang teguh iman saudara. Ya, terus pegang teguh. Jangan sampai lupa bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal bersama kita, ada di dalam kita selama-lamanya. Wow, saudara. Yang kedua, mari kita lihat ya, apa yang membuat Yesus tetap teguh ya dan tidak tertipu oleh iblis. Matius 3 ayatnya yang ke-17 ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, yang kedua, Yesus pegang teguh proklamasi daripada Bapaknya bahwa Yesus adalah milik Bapa. Yesus adalah anak Bapa yang dikasihi dan berkenan. Pernahkah saudara berpikir ketika sudah dibaptis, saya dibaptis? Ya, selain kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita juga harus tahu dan percaya bahwa saat itu juga kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak-anak Bapa. Kita adalah orang-orang yang sudah diperkenankan oleh Bapa. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan, diperkenan oleh Bapa. Status kita
bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Status ini luar biasa, saudara. Nah, apa yang ketiga, saudara, yang kita lakukan yang ketiga, supaya kita tidak tertipu oleh iblis? Ya, Matius 4 ayat 10-11 saya akan bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saudara, setelah Yesus melakukan yang pertama dan kedua, masih ingat? Yang pertama, iblis menggunakan umpan, ya, supaya Yesus mempergunakan kuasanya, ya, sesuai perintahnya iblis, saudara. Yesus berkata tidak. Yang kedua, iblis menggunakan umpan ketenaran atau popularitas, saudara, dengan membuat melakukan tindakan sensasional, saudara. Tapi Yesus juga berkata tidak, saudara. Ya, barulah yang ketiga, ketika Yesus ditawari kekayaan dunia dan disuruh menyembah kepada iblis, Yesus berkata apa? Pergi engkau iblis. Dia mengusir iblis. Dan Yesus berkata, karena hanya Allah saja yang disembah. Saudara, Yesus, manusia Yesus, bisa melakukan tindakan tegas, ya, mengusir iblis dengan perkataan yang berkuasa itu. Kenapa? Karena dia memegang teguh yang pertama. Masih ingat yang pertama? Roh Kudus bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Ingat waktu di padang gurun Yesus enggak sendiri, saudara. Ya, di dalam Alkitab dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus tidak pernah sendirian di padang gurun. Dia bersama Roh Kudus setelah dibaptis itu. Dan yang kedua, Yesus tetap pegang teguh statusnya sebagai anak Bapa yang dikasihi dan yang sudah diperkenan. Ketika dua hal itu ada di dalam diri kita juga, maka kita juga akan dimampukan seperti Yesus. Dengan kuasa, dengan perkataan kita, kita mengusir iblis dan kita berkata, enyahlah engkau iblis. Pergi engkau iblis, aku tolak engkau dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Allah saja yang disembah. Saudara, bukankah kita ini hamba Allah, hamba Tuhan? Bukankah kita ini anak Allah, ada anak Tuhan? Kalau kita ini hamba Allah, hamba Tuhan, anak Allah, ya, anak Tuhan, ya, disebut hamba berkaitan dengan pelayanan, disebut sebagai anak kaitannya status, saudara. Di dalam melayani kita ini hamba Allah, hamba Tuhan. Tapi status kita juga anak Allah, anak Tuhan, saudara. Itu sebabnya hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Allah yang kita sembah, saudara. Jangan tertipu oleh iblis. Dan jangan lupa, saudara, iblis tidak berhenti di situ. Saya akan bacakan, saudara. Ketika iblis gagal untuk mencoba Yesus, ya, Lukas 4 ayat 13, saya bacakan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, saudara. Dia menunggu waktu yang baik. Dia juga menunggu waktu yang baik untuk bisa mencobai kita lagi, bisa memberikan umpan, ya, kepada kita lagi, ya, untuk menjebak kita lagi, supaya kita kehilangan milik kita yang paling berharga, yaitu jiwa. Itu sebabnya, saudara, tiga hal itu harus terus kita pegang teguh, saudara. Yang pertama, ingat, ketika kita percaya Yesus, ingat baik-baik, pegang teguh itu dalam iman kita. Itu anugerah yang luar biasa. Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, apa yang harus kita ingat dan kita harus percaya teguh, apapun yang terjadi, bahwa kita punya status sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi dan diperkenan.
Kalau dua ini tetap ada di dalam iman kita, maka kita akan mengusir iblis dan dia akan lari. Saudara, saya akan tutup. Bukankah itu yang disampaikan juga oleh Yakobus di Yakobus 4 ayat yang ke-7, saudara. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata apa? Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Ya. Itu sebabnya iblis, dia hanya menipu orang-orang yang bisa ditipu. Orang-orang yang tidak mengetahui bahwa milik mereka yang paling berharga adalah jiwa. Mereka akan mudah ditipu oleh iblis. Itu sebabnya kita harus terus pegang anugerah itu. Pegang status itu. Keberadaan Roh Kudus itu. Kita mesti pegang teguh dalam kehidupan ini. Percaya dan hidupi, saudara. Dan kita akan tetap memiliki yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu jiwa kita bersama roh kita tinggal bersama Yesus di surga. Dan di surga nanti kita mendapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Bahagia kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.